Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini, seperti biasa, pembahasan kami di peternakan sapi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi sobat semuanya. Yaitu yang topik yang kami bahas pada hari ini, yaitu tentang beternak sapi, sistem breeding sapi. Nah, itu bagaimana pembahasannya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe di pojok kanan bawah atau pojok kiri bawah. Nanti dilihat itu ada tulisan subscribe. Nah, itu warna merah. Kalau yang sudah warna abu-abu itu berarti sudah di subscribe. Yang belum menekan silakan ditekan, lanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, share ke sosial media sobat semuanya. Terima kasih. Seperti di awal video tentang breeding sapi, itu lebih baik pilih Doro atau Babonan, Mas, yang baik untuk breeding sapi itu? Silakan. Kalau menurut saya ya Mas, ini menurut pengalaman saya itu kalau mau breeding sapi itu sebaiknya yang Doro saja. Yang Doro saja. Iya, Doro. Doro itu Kenapa artinya alasan belum Doro? pernah beranak. Karena kalau sapi Doro kan masih nol istilahnya itu Mas. Oh, masih nol. Masih nol, dia itu bisa kita setting untuk jadi babonan yang baik, babonan yang bagus. Dan juga Doro pun harus pintar milih kita. Doro juga yang harus akan kita pelihara kan Doro yang sehat, dia itu calon beranak, anaknya bagus-bagus. Nah, itu pilihan yang pertama kenapa saya pilih Doro. Pinter milih, maksudnya kita sampean itu milih itu beli di tengkola atau datang ke pasar hewan, pasar sapi, itu gimana cara milih? Begini, ada dua dua kemungkinan kalau milih itu Mas. Kemudian pertama kita itu milih itu beli dari Belantik ya kalau di sini ya, atau di pasar sapi ya. Kita milih di sana. Calon Doro yang bagus, calon indukan yang bagus. Terus atau juga kita bisa milih yang punya kita sendiri. Nah, ini calon bibitan yang bagus, jadi kita pelihara terus. Nggak usah jual. Nah, nggak jadi dijual, kita jadikan babonan, calon babonan. Kenapa saya memilih Doro? Ya itu karena begini. Kalau kita kok beli babonan Mas, itu ya kalau pas babonan itu yang bagus ya Mas ya. Karena babonan yang bagus dijual itu banyak anunya, banyak pertanyaannya, tanda tanya gitu ya. Iya, banyak tanda tanya. Itu diantaranya begini, babon yang bagus kok dijual itu kenapa kan? Kemungkinan begini. Kemungkinan itu babon itu sudah tidak produktif beranak alias majer misalnya. Itu juga bisa kan babon itu dijual. Jadi kalau kita beli nggak beranak ya, padahal kita mengharapkan punya anak ya, gitu aja. Ternyata tidak beranak. Setelah kita beli majer. Terus ada lagi, kenapa babon bagus kok dijual? Kemungkinan juga itu pernah broyongan sapi itu. Kita tidak tahu sapi itu pernah broyongan. Mohon maaf ya sama petaninya dijual ya, karena broyongan itu kan ada juga yang berulang. Jadi setelah kita beli, kalau kambuh berarti kita nambah biaya lagi untuk pengobatannya gitu, broyongan atau gimana? Ya risikonya kan ke kita kalau sapi itu pernah broyongan. Iya, jadi imbasnya ke kita nanti. Ya kalau pas dia tuh broyongan lagi ya kan, waktu kita pelihara itu waktu bunting ternyata di tempat kita broyongan, repot lagi kita kan. Terus begini lagi, ada lagi sapi itu kenapa babon kok dijual, itu kita itu timbul pertanyaan begini. Kemungkinan juga sapi itu dikawinkan nggak bunting-bunting. Itu belum ajar, tapi kan kemungkinan dikawinkan berapa kali gonta ganti jantan ndak bunting-bunting. Nah itu padahal dilihat itu kira-kira beranaknya baru 2 kali, tapi kok nggak bunting-bunting. Terus sama peternaknya dijual. Ternyata kita nge-share sapi itu kayak bagus, tapi ternyata diingut di tempat kita berkali-kali minta bojo. Berkali minta kawin itu. Terus begini ya nggak semuanya itu jelek babon yang dijual, karena ada juga
babon yang jual itu memang pas, bagus, karena dia itu butuh uang butuh gitu. duit. Oh, iya. Petaninya butuh duit, pas, bagus. Biasanya dijual seanaknya itu juga ada. Ya tidak semua babon yang dijual itu terus keliru, itu tidak. Yang penting kan Oh. pinter-pinterlah kita memilih babon atau babon yang baik. Kalau kita pilih babon, intinya begini, kalau saya ya, kalau harus memilih ya pilih doro, Mas. Doro. Yang doro, jadi kita bisa nol, kita setting dari awal untuk jadi calon indukan yang bisa beranak beberapa kali. Kan waktu tenggang beranaknya kan masih nol ya. Kalau babonan misalnya sudah babon beranak 4 kali. Nah, jadi kan sudah di tempat kita sudah yang kelima kalinya nanti. Oh, gitu. Karena babon yang semakin tua itu kan nggak produktif dia nanti. Nah, semakin tua umurnya sapi itu kan sudah tidak produktif. Jadi masa produktif itu kan sudah di antara 1 sampai 5 itu tadi kan. Jadi di tempat kita sudah semakin tua. Nah, jadi kalau masih nol berarti masih doro, itu kan masih panjang masa produktifnya. Baik sobat semuanya, itu tadi penjelasan dari peternak sapi. Peternak sapi ini dia lebih memilih doro daripada babon. Jadi keputusan ini enggak harus sobat semuanya pilih atau saya enggak mau pilih doro, saya mau pilih babon. Silahkan pilih babon dengan catatan ya yang bagus, Mas ya. Kalau babonnya bagus, ketemu babon bagus, apa salahnya untuk memilih babon. Tapi untuk beliau lebih memilih doro karena banyak dari nol memulainya, jadi sudah bisa diketahui dari sejak awal. Kalau membeli babon itu kan nggak tahu, banyak tanda tanyanya seperti dijelaskan di awal video tadi. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi dan menambah ilmu bagi kita semua. Jangan lupa seperti biasa, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe. Dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.